Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang pertama sekali, marilah kita curahkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkatnya lah kita dapat merasakan nikmat sehat seperti saat sekarang ini. Sholawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat beliaulah kita dapat merasakan nikmatnya ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Yang terhormat Bapak Ileh Satria SEMA MSI selaku dosen pengampu dalam mata kuliah akuntansi manajemen, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Adeline Amelia, Zahra Ayunda, dan saya sendiri Salva Rahma Danantaziwo akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis Biaya Volume Laba Alat Perencanaan Manajerial. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Adeline Amelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Adeline Amelia dengan NIM 2016040008. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin dari PPT dari kelompok 12, yaitu tentang analisis biaya volume laba dan alat perencanaan manajerial. Yaitu di sini saya akan menjelaskan yang pertama, satu, titik impas dalam unit. Titik impas atau disebut dengan break even point adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya. Titik di mana laba sama dengan 0 untuk menemukan titik impas dalam unit. Kita fokus pada laba operasi. Laba operasi dalam analisis CVP. Laporan laba rugi merupakan suatu alat yang berguna untuk mengorganisasikan biaya-biaya perusahaan dalam kategori tetap dan variabel. Laporan laba rugi dapat dinyatakan sebagai persamaan berikut. Laba operasi sama dengan pendapatan penjualan dikurang beban variabel dikurang beban tetap. Secara lebih spesifik, pendapatan penjualan dinyatakan sebagai harga jual per unit dikali jumlah unit terjual, dan total biaya variabel adalah biaya variabel per unit yang terjual. Dengan demikian, persamaan laba operasi menjadi laba operasi sama dengan harga dikali jumlah unit terjual dikurang biaya variabel per unit dikali jumlah unit terjual dan dikurang total biaya tetap. Sebagai contoh, untuk mendatangkan pengontrol telah menyusun proyek laporan laba rugi sebagai berikut. Penjualan atau 1000 unit sama dengan 400 dikurangi dengan beban variabel 325, margin kontribusi 75, dikurangi dengan beban tetap 45, dan laba operasi sama dengan 30.000. Kita lihat bahwa harga per unit mesin pemotong rumput di Whiter Company adalah $4.000 dan biaya variabel per unit 325 per 1000 unit. Biaya tetap adalah 45.000, jadi persamaan laba operasi pada titik impas adalah sebagai berikut. 0 sama dengan 400 kali unit dikurang 325 dikali unit dikurang 45. 0 sama dengan $75 dikali unit dikurang 45.000. $75 dikali unit sama dengan 45.000 dan sama dengan 600. Dengan demikian, Whiter harus menjadi 600 pemotong rumput untuk menutupi semua beban tetap dan variabel. Suatu cara yang baik untuk memeriksa jawaban ini adalah memformulasikan suatu laporan laba rugi berdasarkan 600 unit yang terjual. Penjualan 600 unit setara dengan $400 sama dengan $240 dikurangi beban variabel 195.000 dan margin kontribusi 45.000, dikurangi beban tetap 45.000 dan laba operasinya 0. Jumlah penjualan 600 unit menghasilkan laba 0. Jalan pintas untuk menghitung unit impas. Margin kontribusi atau contribution margin adalah pendapatan penjualan dikurangi total biaya variabel pada impas. Margin kontribusi sama dengan beban tetap, maka kita akan mendapatkan persamaan dasar impas sebagai berikut, yaitu jumlah unit sama dengan biaya tetap atau margin contribution per unit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baiklah, saya Zahra Ayunda, NIM 2016040024. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya, di mana materi selanjutnya adalah titik impas dalam dolar penjualan. Setiap jawaban yang dinyatakan dalam unit yang terjual dapat dikonversikan menjadi satu jawaban yang dinyatakan dalam pendapatan penjualan. Tetapi, jawaban tersebut bisa dihitung secara lebih langsung dengan mengembangkan rumus yang terpisah untuk kasus pendapatan penjualan. Biasanya pada kasus ini, variabel yang penting adalah dolar penjualan, sehingga pendapatan dan biaya variabel harus dinyatakan dalam dolar, bukan unit. Karena pendapatan penjualan selalu dinyatakan dalam dolar, dan pengukuran biaya variabel tidak menjadi masalah. Lalu untuk menghitung titik impas dalam dolar penjualan ini, biaya variabel ini didefinisikan sebagai suatu persentase dari penjualan, bukan sebagai sebuah jumlah per unit yang terjual. Lalu dalam titik impas dalam dolar penjualan ini terbagi beberapa pendapatan penjualan. Yang pertama ada rasio biaya variabel, yang merupakan bagian dari setiap dolar penjualan yang harus digunakan untuk menutup biaya variabel. Biasanya pada rasio ini dihitung dengan menggunakan data total maupun data per unit. Yang kedua ada rasio margin kontribusi, di mana rasio ini bagian dari setiap dolar penjualan yang tersedia untuk menutup biaya tetap dan menghasilkan laba. Jadi, dari sini dapat dipahami bahwa pelengkap rasio biaya variabel adalah rasio margin kontribusi. Selanjutnya, ada analisis multiproduk. Pengalokasian biaya tetap umum ke setiap lini produk sebelum menghitung titik impas dapat mengatasi kesulitan ini. Permasalahan dalam pendekatan ini adalah alokasi biaya tetap umum bersifat acak. Jadi tidak ada volume impas yang dapat terlihat secara langsung. Lalu kemungkinan pemecahan lainnya adalah pengonversikan masalah multiproduk menjadi masalah produk tunggal. Jika hal ini dapat dilakukan, maka seluruh metodologi CVP produk tunggal dapat diterapkan secara langsung. Kunci dari konversi ini adalah mengidentifikasi bauran penjualan yang diharapkan dalam unit dari produk-produk yang dipasarkan. Bauran penjualan adalah kombinasi relatif dari berbagai produk yang dijual oleh perusahaan. Pada bauran penjualan ini dapat diukur dalam unit yang terjual atau bagian dari pendapatan. Lalu pada titik impas dalam dolar penjualan secara implisit menggunakan asumsi bauran penjualan ini, tetapi mengabaikan persyaratan perhitungan margin kontribusi per paketnya. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya Salva Rahmadana Taziwo dengan NIM 2016040037 akan mempresentasikan materi yang terakhir, yaitu tentang representasi grafis dan hubungan CVP. Yang pertama ada grafis laba volume. Grafis laba volume atau profit volume graph menggambarkan hubungan antara laba dan volume penjualan secara visual. Grafik laba volume merupakan grafik dari persamaan laba operasi. Dengan rumus laba operasi dibagi dalam kurung harga dikali unit dikurang dalam kurung biaya variabel per unit dikali unit dikurang biaya tetap, tutup kurung. Yang kedua adalah grafik biaya volume laba. Grafik biaya volume laba atau cost volume profit graph menggambarkan hubungan antara biaya, volume, dan laba. Untuk mendapatkan gambar yang lebih terperinci, perlu dibuat grafik dengan dua garis terpisah, yaitu garis total pendapatan dan garis total biaya. Tiap garis ini disajikan dengan dua persamaan sebagai berikut. Yang pertama ada pendapatan dengan rumus harga dikali unit. Yang kedua ada total biaya dengan rumus dalam kurung biaya variabel per unit ditambah biaya tetap. Selanjutnya ada asumsi-asumsi pada analisis biaya volume laba. Yang pertama,
Analisis mengasumsikan fungsi pendapatan dan fungsi biaya berbentuk linear. Yang kedua, analisis mengasumsikan harga, total biaya tetap, dan biaya variabel per unit dapat diidentifikasikan secara akurat dan tetap konstan sepanjang rentang yang relevan. Yang ketiga, analisis mengasumsikan apa yang diproduksi dapat dijual. Yang keempat, untuk analisis multiproduk diasumsikan bauran penjualan diketahui. Yang kelima, diasumsikan harga jual dan biaya diketahui secara pasti. Selanjutnya, ada perubahan dalam variabel CVP. Perusahaan yang merealisasikan biaya variabel yang lebih rendah karena meningkatkan proporsi biaya tetapnya akan menikmati kenaikan laba yang lebih besar ketika penjualan meningkat dibandingkan dengan perusahaan dengan proporsi biaya tetap yang lebih rendah. Biaya tetap digunakan sebagai pengungkit untuk meningkatkan laba. Sayangnya, perusahaan dengan pengungkit operasi yang lebih tinggi juga akan mengalami pengurangan laba yang lebih besar ketika penjualan turun. Tingkat penungkit operasi dapat diukur dengan tingkat pengungkit operasi sama dengan margin kontribusi atau laba. Yang terakhir, ada analisis CVP dan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Analisis CVP konvensional mengasumsikan semua biaya perusahaan dapat dikelompokkan dalam dua kategori. Yang pertama, biaya yang berubah sejalan dengan volume penjualan atau biaya variabel. Yang kedua, biaya yang tidak berubah disebut juga dengan biaya tetap. Pada sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas, biaya dibagi dalam kategori berdasarkan unit dan non-unit. Sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas mengakui beberapa biaya yang berubah bergantung pada jumlah unit yang diproduksi, sedangkan beberapa biaya lainnya tidak. Persamaan biaya ABC sebagai berikut. Total biaya sama dengan biaya tetap ditambah dalam kurung biaya variabel per unit ditambah jumlah unit ditambah dalam kurung biaya pengaturan dikali jumlah pengaturan ditambah dalam kurung biaya rekayasa dikali jumlah jam rekayasa. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami berterima kasih kepada Bapak dosen dan teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini sampai akhir. Semoga video yang kami buat dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.